Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Bu, saya mau KB ini. Ya, Ibu mau KB yang seperti apa? Saya itu pengen KB yang tidak menggunakan alat sama yang tidak menggunakan obat itu loh Bu. Oh iya, kalau KB yang tidak menggunakan alat dan tidak menggunakan obat itu namanya KB alamiah Bu. KB alamiah itu ada bermacam-macam ya, pantang berkala. Pantang berkala itu di mana ibu waktu-waktu tertentu tidak boleh berhubungan sama bapak. Ya. Kemudian ada KB kalender, lalu ada KB mal Bu. Mal itu metode aminorelaksasi. Nah, mal ini digunakan setelah melahirkan 6 bulan, menyusui eksklusif atau menyusui full ASI. Nah, itu bisa dibuat KB. Nah, kemudian ada juga KB yang mohon maaf ya Bu, biasanya kalau bapak keluar, nah itu tidak dimasukkan Bu. Jadi cepet-cepet ditarik ya Bu. Nah, okay. Nah itu merupakan suatu metode KB yang alamiah tanpa alat dan tanpa obat. Nah sekarang saya tanya kembali, kira-kira Ibu maunya KB yang mana? Itu aja loh Bu, tadi loh yang nomor 2 itu loh apa? Kalender. Oh ya, KB kalender ini memang banyak digunakan oleh ibu-ibu yang tidak menyukai alat, yang tidak menyukai KB dengan obat. Namun KB kalender ini merupakan suatu alat atau metode untuk mencegah kehamilan dengan memanfaatkan kalender, dan alat pemantauannya adalah masa subur Bu. KB kalender ini mempunyai keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya adalah ibu tidak usah khawatir menggunakan alat seperti IUD, kondom ya Bu. Nah, kemudian bisa digunakan sewaktu-waktu, tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ibu harus mencatat masa subur. Masa subur ini masa di mana ibu apabila melakukan hubungan seksual dengan bapak bisa terjadi kehamilan. Kemudian tidak boleh berhubungan saat masa subur tersebut Bu, karena bisa hamil ya Bu. Tuh. Nah, kemudian tingkat kegagalan KB kalender ini cukup tinggi apabila tidak dilakukan dengan benar ya. Nah, sekarang saya tanya kembali ke Ibu, apakah Ibu menstruasinya teratur setiap bulannya? Saya teratur Bu. Ya, seandainya tanggal 9, apakah tanggal 9 terus? Tanggal 9 terus. Tanggal 9 terus, mungkin maju atau mundur 1-2 hari ya Bu? Iya. Ya. Nah, kemudian apakah Ibu sudah bisa menghitung masa subur setiap bulannya? Belum tahu. Nah, masa subur itu harus diketahui apabila ibu menggunakan KB kalender. Yeah. Masa subur adalah waktu di mana 14 hari sebelum dan sesudah mens. Seandainya hari ini ibu menstruasi tanggal 9 ini ya Bu. Nah, tanggal 9 itu dihitung sampai dengan menstruasi selanjutnya. Nah, pada saat hari ke-14 sebelum dan sesudah hari yang sekarang tanggal 9 ini, nah itu masa subur Bu. Ya, jadi kalau seandainya ibu menstruasi tanggal 9 atau tanggal 10 ya Bu, maka perkiraan masa subur kurang lebih tanggal 26. Nah, tanggal 26 itu merupakan puncak dari masa subur. Sedangkan untuk mengantisipasi adanya kehamilan, maka kita ada yang namanya rentang waktu. Rentang waktu itu adalah 3 hari sebelum masa subur dan 3 hari setelah masa subur. Jika tanggal 26 berarti masa suburnya dimulai pada tanggal 23 dan berakhir pada tanggal 29. Nah, 23 sampai 29 ini benar-benar ibu tidak boleh melakukan hubungan seksual. Nah, kalau seandainya suami saya memaksa Bu, nah berarti harus ada alat kontrasepsi lain yang digunakan. Contohnya seperti kondom atau mungkin tadi yang dikeluarkan di luar ya Bu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana jika nanti suatu saat ya Bu, karena mungkin nutrisinya tidak seimbang, kemudian ada stres ya Bu, mungkin ibu ada permasalahan atau apa yang menyebabkan ibu stres berlebihan. Nah, mengacak siklus menstruasi yang awalnya tanggal 9
kemudian maju atau mundur jadi tanggal 20. Nah, kalau seperti itu berarti KB kalender tidak bisa efektif. Namun bisa dilakukan apabila Ibu bisa menghitung masa subur tersebut, ya Bu. Nah, kemudian yang harus diperhatikan pada saat Ibu menjalani KB kalender ini adalah pola nutrisinya harus seimbang, Bu. Kemudian pola tidur atau pola istirahat harus baik, ya Bu. Jangan suka begadang tiap malam. Kemudian hindari stres yang berlebihan, ya Bu. Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah, Bu, sudah paham. Ya. Nah, saya ingatkan lagi, berarti setiap bulannya kurang lebih 6 bulan pertama atau 6 bulan yang lalu apabila Ibu sudah mengetahui siklus menstruasinya, jadi Ibu catat dulu setiap tanggal berapa Ibu mendapatkan hari pertama menstruasi dan hari pertama menstruasi selanjutnya untuk menentukan masa subur. Kalau sudah menentukan masa subur, berarti Ibu akan tahu waktu rentangnya, dan di waktu rentang itu selama masa subur Ibu tidak boleh berhubungan. Iya. Sudah mengerti penjelasan dari Sudah. saya, Ibu? Boleh tanya, Bu? Iya, silakan Ibu. Kan biasanya itu kan maju mundur lah, Bu, ya. Iya. Ternyata itu waktunya tanggal 9 terus saya kok lebih dari 2 atau 3 hari terus. Nah, Bu? berarti seperti yang saya jelaskan tadi, ya Bu, kalau seandainya ada perubahan siklus menstruasi, nah untuk mengantisipasi maka harus ada rentang waktu masa subur tadi, ya Bu. Iya. Berarti kalau seandainya Ibu maju 3 hari, berarti nanti masa suburnya juga maju 3 hari, diberi rentang waktu 3 hari sebelumnya. Kalau mundur 3 hari atau 2 hari, berarti masa suburnya diberikan waktu mundur lagi dan rentang waktunya juga mundur juga. Begitu ya, Bu? Oh iya Bu. Iya. Sudah jelas, Ibu? Sudah Bu, sudah ya, jelas. Okay. Untuk KB ini harus ada persetujuan dari Ibu dan suami. Apakah suami sudah setuju untuk Ibu menggunakan kalender? Sudah Bu, tadi sudah setuju. Sudah setuju. Ya. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lain, semoga yang saya jelaskan bermanfaat dan semoga KB kalendernya berhasil. Amin. Senang bisa membantu, Ibu. Iya Bu. Nuwun Bu nggih. Ya, terima kasih. Ya, pamit Bu nggih. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Demikian penjelasan tentang KB kalender dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.